Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan dulu dah jawabannya. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zauvan dia berhadapan dengan Master Sekte Xuan setelah kesepakatan di antara mereka berdua telah gagal. Dan di sini Zauvan dia pun diserang dengan menggunakan item tingkat 10 miliknya. Namun sayangnya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zauvan dengan bantuan jiwa naga surgawi miliknya, jiwa naga merah, di sini Zauvan dia tidak dapat disentuh karena memang jiwa naga yang dimiliki oleh Zauvan sungguh sangat kuat. Bahkan setelah orang tua ini menggunakan senjata tingkat 10 miliknya. Namun di sini dengan posisi keunggulan yang dia miliki, di sini orang tua ini dia pun yakin kalau dia dapat melenyapkan Zauvan karena mau bagaimanapun mereka saat ini ada di Sekte Xuan miliknya, dan dia juga memanggil bantuan seluruh pasukan yang dimiliki oleh Sekte Xuan Tian. Seluruh murid-murid datang dan juga para tetua mengepung Zauvan dan juga yang lainnya. Yang tentunya kini Zauvan dia tidak lagi memiliki jalan keluar karena saat ini dirinya telah dikelilingi, diselimuti oleh mereka semua murid-murid dari Sekte Xuan Tian. Tapi untuk Zauvan di sini dia hanya dapat tersenyum saja karena dia tahu ini semua benar-benar tidak berguna. Apakah kau pikir kau bisa melakukan ini? Ujar dari Zauvan yang justru malah menantang balik. Namun melihat Zauvan yang telah terpojok seperti ini membuat si Tengi ini dia pun yakin kalau Zauvan dia benar-benar bakal tamat. Zauvan, kau telah memilih jalan neraka daripada kau memilih jalan surga. Hancurlah kau. Namun di sini Suban Soyu dia pun terdiam ketika orang tuanya mengangkat lengannya, di mana orang tua ini dia meminta kepada Zauvan untuk menyerahkan 2000 batu roh suci miliknya. Dengan begitu maka kau dapat pergi. Ujar dari orang tua itu yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Suban Soyu. Bagaimana mungkin bapaknya melepaskan Zauvan begitu saja? Namun untuk Zauvan ketika dia mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu, dia pun tahu kalau itu adalah sebuah tipu muslihat, di mana Zauvan dia mengatakan Master Sekte Xuan. Apakah kau pikir aku adalah bocah berusia 3 tahun merampas batu roh suci yang kumiliki dan kau membiarkanku pergi? Hei, ayolah. Jika saja berita ini tersebar di luar sana, tentunya itu akan membuat nama Sekte Xuan akan benar-benar hancur di seluruh wilayah barat. Master Sekte Xuan, apakah kau benar-benar ingin hal itu terjadi di luar sana? Pada akhirnya itu hanya akan memakan satu sama lain, akan membuat dirimu benar-benar memalukan. Tapi di sini untuk orang tua ini dia pun mengatakan kepada Zauvan kalau Zauvan sungguh sangat licik, bahkan sangat-sangat licik dan tahu apa yang ada di luar sana. Tapi di sini orang tua ini dia nggak peduli dengan itu semua, dan karena rencana yang pertama telah gagal membuat dirinya mengatakan kepada Zauvan bagaimana jika kita akan merubah sedikit narasi yang ada di luar sana. Ujar dari orang tua ini, dan karena kau tidak ingin menyerahkannya maka aku tidak bisa lagi menahan dirimu. Ujar dari orang tua itu yang kini dia meminta kepada seluruh pasukannya untuk segera menangkap Zauvan. Semuanya bersiap untuk jatuhkan dia, hidup ataupun akhir. Ujar dari orang tua itu. Tapi untuk Zauvan, dia pun masih dapat tersenyum, di mana dia mengatakan Master Sekte Xuan, ini adalah Sekte Xuan yang cukup luar biasa, dan kau menindas seorang anak kecil. Jika saja berita ini tersebar di luar sana, itu benar-benar akan sangat memalukan. Tidak, sambut dari orang tua ini, di mana orang tua ini dia mengatakan kalau orang yang telah pergi ke neraka maka dia tidak akan dapat berbicara, karena tidak akan lama lagi akan terdengar cerita di luar sana kalau bakat nomor 1 yang ada di wilayah barat, Zauvan, bocah yang sangat sombong dan juga brutal, dia telah mengambil murid wanita yang dimiliki oleh Sekte Xuan Tian, dan ketika kami mencoba untuk dapat menghentikannya, dia menolak dan dia mengamuk di dalam Sekte Xuan Tian milikku, hingga membuat para tetua mereka harus mengambil sikap tegas menahan pergerakan dari Zauvan. Tapi karena Zauvan dia sangat tegas dan juga jahat serta memiliki sifat iblis yang sangat kental, membuat kami tidak memiliki sebuah pilihan lain selain menghukumnya. Bahkan jika saja Wei Yue dia tahu tentang ini semua, tentunya dia juga tidak akan mungkin dapat melakukan apapun. Ujar dari orang tua itu yang membuat di sini wanita dari Kuilang pun mengatakan kalau Master Sektenya benar-benar tidak tahu malu mengarang sebuah cerita. Namun untuk Zauvan dia mengatakan kalau dia tidak peduli dengan itu semua. Lantas bagaimana jika kita sedikit berubah ceritanya? Di mana Zauvan dia mengatakan bagaimana jika yang tersebar di luar sana adalah bakat nomor 1 yang dimiliki oleh Sekte Moche dan juga wilayah barat, yaitu Zauvan yang tampan, anggun dan juga meminggat ini
ternyata telah menarik perhatian bagi para wanita-wanita yang ada di sekte Xuantian dan membuat dirinya dipaksa untuk dapat bergabung dengan sekte Xuantian. Tapi karena Zhao Fan tidak mau dan dia ingin menyelamatkan wanitanya, membuat dirinya terpaksa harus melakukan sebuah perlawanan hingga membuat dirinya meminta bantuan dari para murid-murid dan juga para tetua untuk dapat membantunya menghancurkan tempat ini. Ujar dari Zhao Fan yang kini dia mengangkat jarinya dan muncul sebuah cahaya yang sangat-sangat menyilaukan yang membuat mereka semua pun terpejam ketika mereka melihat cahaya yang menyilaukan yang diberikan oleh Zhao Fan. Namun ketika mereka mulai membuka matanya dan cahaya itu juga mulai redup, membuat mereka pun cukup terkejut ketika mereka melihat kalau ternyata tepat di hadapan dari mereka kini ini muncul 50 tetua dari sekte Moche, muncul tepat di hadapan dari Zhao Fan yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi mereka. Bagaimana mungkin Zhao Fan dapat membawa pasukan di dalam cincin interspasial miliknya? Gila, anak ini dia membawa pasukannya di dalam cincin, ujar dari mereka. Tapi di sini untuk orang tua ini dia nggak peduli dengan itu semua karena memangnya berapa banyak yang bisa dibawa oleh Zhao Fan di dalam cincin miliknya. Tentunya jumlahnya akan sangat terbatas. Berapa banyak yang bisa dia bawa? Mungkin hanya sekitar 50 orang. Tapi tetap saja itu tidak akan berguna. Sayangnya ini sangat-sangat mustahil, ujar dari orang tua ini yang membuat dia mengatakan, bocah, kau harus tahu ini adalah sekte Xuantian milikku. Kami bisa memanggil bala bantuan tanpa henti. Dan kalau kau tahu 50 orang yang kau bawa mereka cuma hanya akan menjadi tumbal persembahan di tempat ini, ujar dari orang tua itu yang membuat kini tiba-tiba aja muncul ribuan murid dari sekte Xuantian yang datang menyelimuti tempat ini. Mereka semua terlihat seperti lebah yang datang menyelimuti Zhao Fan. Ribuan pasukan datang untuk dapat menghentikan Zhao Fan dan juga 50 tetua yang telah dia panggil. Namun di sini melihat ini semua, melihat jumlah pasukan yang datang, membuat Zhao Fan dia pun masih dapat tersenyum. Begitu juga dengan Yang Xia karena mereka memiliki rencana sendiri. Namun melihat Zhao Fan yang masih dapat tersenyum, membuat orang tua ini dia berujar, Zhao Fan, hari ini kau dan juga orang-orangmu mereka semua akan dikubur di tempat ini, ujar dari orang tua itu. Tapi untuk Zhao Fan dia mengatakan, Master Sekte Xuan, kau pikir aku cuma bisa memanggil 50 orang? Wow, sayangnya itu salah. Yang membuat kini Zhao Fan dia pun kembali mengangkat lengannya ke udara dan tiba-tiba aja muncul sebuah cahaya pilar yang sangat-sangat luar biasa menembus angkasa yang ada di atas sana, yang membuat kini terbuka sebuah distorsi ruang dan dari dalam sana muncul banyak orang yang membuat mereka pun berpikir, ini bagaimana mungkin? Bagaimana bisa cincin dia menampung begitu banyak orang? Ketika mereka melihat saat ini ribuan orang datang dari dalam sana. Dan dari atas sana juga Yunhai dapat langsung membagi pasukannya dan dia meminta kepada tetua Qi dan juga tetua Bai untuk mengambil wilayah sebelah kanan dan menghentikan semua musuh yang ada di sebelah kanan. Dan dia juga meminta kepada tetua Qiu Yanhai dan juga istrinya untuk dapat menyerang dari wilayah kiri dan menahan seluruh pasukan yang ada di sebelah kiri. Dan untuk wilayah tengah akan diurus oleh Tetua Li dan juga para pasukan yang ada bersama dengan dirinya. Dan yang lainnya para murid dan juga pasukan macan terbangku akan menyerang dari depan, ujar dari Yunhai yang membuat kini medan perang pun benar-benar terjadi ketika seluruh pasukan dari sekte Moche dan juga keluarga Luon mulai bertempur di bawah sana, yang membuat kini terjadilah chaos besar di tempat ini, yang membuat Zhao Fan yang melihat Yunhai yang dapat membagi pasukan dengan cukup akurat, membuat dirinya pun memuji kemampuan yang dimiliki oleh Yunhai. Dasar si tengi ini, bocah ini dia semakin lama semakin menonjol saja. Bahkan dia dapat memimpin para pasukan yang ada di ranah virtual. Wow, Yunhai, kau jika dilihat-lihat semakin lama kau semakin dekat dengan ayah angkatmu, dugu tua itu, ujar dari Zhao Fan yang membuat cucu dia pun bertanya, hey, kau memanggil keluarga lu juga? Ya, aku memanggilnya. Dan saat mereka mendengar kalau istri dari pelayan Zhao telah diculik, mereka semua bergerak membantuku dengan seluruh kekuatan penuh yang mereka miliki, ujar dari Zhao Fan. Dan pada akhirnya medan perang pun benar-benar terjadi di sekte Xuantian ketiga. Seluruh pasukan yang dibawa oleh Zhao Fan mulai bertempur dengan seluruh pasukan yang dimiliki oleh sekte Xuantian. Dan bagaimana perangnya akan terjadi akan dilanjutkan di part selanjutnya saja, karena memang udah mentok coy. Mentok dari sananya mentok. Jadi ya udah segini aja untuk jawaban untuk part kali ini. Dan pada akhirnya perang pun dimulai dan sepertinya pertempuran ini akan terjadi dalam waktu yang cukup lama hingga pada akhirnya nanti ya finalnya nanti terakhir lah. Dan itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya dan semoga aja masih bisa dinikmati dan happy weekend. Enjoy. Wah, tinggal beberapa jam lagi sih weekendnya. Udah itu aja, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.